Selamat siang kepada Pak Heri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang topik 6 yaitu Wells Fargo. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Devi Dior, ada Fadila Agustia, Grace Apriani, Lucinda Gratia, dan Rania Nurfairus. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil dari Wells Fargo. Pada tanggal 18 Maret 1852, Henry Wells dan William Fargo mendirikan sebuah perusahaan, yaitu Wells Fargo and Company. Dan pada tahun 1857, mereka membentuk sebuah company, yaitu Overland Mail. Dan pada tahun 1905, mereka juga mendirikan sebuah bisnis dalam bidang perbankan. Dan sekitar pada tahun 1980-an, Wells Fargo menjadi salah satu dari 10 bank terbaik di Amerika Serikat. Selanjutnya, Wells Fargo memiliki sebuah visi, yaitu mereka bercita-cita untuk menciptakan hubungan yang mendalam dan langgeng dengan para pelanggannya dengan cara memberi mereka pengalaman luar biasa dan dengan menemukan kebutuhan mereka seperti memberikan produk, layanan, saran, dan bimbingan yang paling relevan. Untuk Wells Fargo sendiri, mereka memiliki 5 nilai utama. Yang pertama, mereka menghargai dan mendukung orang-orang mereka sebagai keunggulan kompetitif dan berusaha untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang paling berbakat yang dapat mereka temukan. Yang kedua, mereka berusaha keras untuk memiliki standar etika yang tinggi dengan anggota tim, pelanggan, komunitas, dan para pemegang saham mereka. Yang ketiga, mereka juga berusaha keras untuk mendasarkan keputusan dan tindakan mereka pada apa yang benar sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat, untuk para anggota tim, mereka berusaha untuk membangun dan mempertahankan budaya yang beragam, di mana para staf merasa dihargai dan dihormati. Dan yang kelima, mereka memandang setiap anggota tim untuk menjadi seorang pemimpin dalam membangun, berbagi, dan mengkomunikasikan visi Wells Fargo itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case from Wells Fargo atau kasus yang terjadi di Wells Fargo. Next. Jadi, Wells Fargo itu memecat sebanyak 5.300 karyawannya dalam beberapa tahun terakhir karena para karyawan tersebut terbukti telah melakukan pembukaan rekening fiktif yang berdampak merugikan banyak nasabahnya. Para karyawan tersebut melakukan hal ini dengan alasan untuk meningkatkan atau mencapai target penjualan. Mereka juga melakukan pemalsuan data seperti email, PIN, dan data lainnya. Nah, modus yang mereka lakukan adalah dengan cara memindahkan dana dari nasabah yang sudah terdaftar ke rekening palsu tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabahnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis pada kasus Wells Fargo. Pada kasus ini menjelaskan bagaimana kesalahan praktif, insentif, atau cross-selling yang salah dapat memacu kegiatan yang ilegal yang termasuk dalam kategori fraud. Tujuan dilakukannya cross-selling adalah agar para pekerja dapat bekerja dengan maksimal untuk dapat meningkatkan penjualan produk kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah memiliki rekening, sehingga dapat meningkatkan pembukaan rekening baru, simpanan, transaksi perbankan, dan juga kredit yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu selanjutnya adalah hasil yang didapatkan dari perusahaan saat dilakukannya cross-selling. Yang pertama adalah penambahan pembukaan tabungan meningkat sekitar 67%. Lalu yang kedua, pinjaman meningkat retensi hingga 90%. Lalu yang ketiga, peningkatan keuntungan dari 25% menjadi 85%. Di mana jika nasabah memiliki 9 produk atau lebih, pengembaliannya adalah sekitar 1.000 USD atau lebih. Lalu yang keempat adalah pelanggan baru meningkat 7 kali lebih besar dibandingkan pertambahan pelanggan yang sudah ada. Selain bagi perusahaan, manfaat cross-selling juga dapat dirasakan oleh para karyawannya. Yang pertama, kantor cabang yang mencapai target penjualan dapat memperoleh bonus sebesar 500 sampai 2.000 dolar per kuartal.
Yang kedua, gaji pokok karyawan cabang sekitar 25.000 sampai 30.000 dolar per tahunnya, dan bonus untuk cross-selling sendiri itu ada di 10.000 hingga 20.000 dolar per tahunnya. Mengingat benefit yang diberikan cukup besar, tidak heran mengapa para karyawan termotivasi untuk melakukan cross-selling ini. Namun terdapat cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga merugikan para nasabahnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan solusi. Di sini terdapat 4 poin penting yang dapat dilakukan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dan menghindari kasus serupa yang telah terjadi di Wells Fargo. Pertama, dengan mendefinisikan dengan jelas hak pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari atau menghilangkan konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Yang kedua, menetapkan dengan jelas tanggung jawab tata kelola dari manajer dan direktur kepada pemangku kepentingan agar transparansi kerja dapat terwujud. Yang ketiga, memastikan berlaku adil dengan perlakuan yang sama dalam semua transaksi, termasuk dalam menangani pengaduan dari pihak manapun. Dan yang terakhir ini adalah poin terpenting, yaitu meningkatkan pengawasan dan kontrol, misalnya dengan mengidentifikasi dan mengukur tanggung jawab dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan operasi, kinerja, risiko, dan posisi keuangan. Beberapa hal itu perlu dilakukan sehingga tidak hanya memikirkan target yang ingin dicapai saja, melainkan memastikan tata cara kerja yang sesuai dengan prosedur dan terjaga legalitasnya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah ada 3. Yang pertama, manajemen tidak dapat mengontrol atas target-target yang telah mereka tetapkan. Hal ini menimbulkan adanya tindakan fraud yang telah dilakukan oleh para karyawan. Hal itu dengan tujuan mereka mencapai target tersebut untuk mendapatkan reward yang ada pada penjelasan perusahaan di awal. Yang kedua yaitu tidak tersedianya keamanan yang seharusnya sudah disediakan oleh pihak internal para perusahaan itu dengan tujuan untuk mencegah adanya kebocoran data nasabah yang dapat merugikan nasabah maupun perusahaan di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu adanya rasa tanggung jawab para karyawan yang masih kurang atas hasil kinerja yang mereka lakukan sendiri. Hal tersebut menjadikan para karyawan menjadi bekerja sesuai dengan orientasi kepentingan serta kemajuan diri sendiri tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi di hari selanjutnya. Yang terakhir adalah saran dari kelompok kami yang telah kami simpulkan, yaitu yang pertama, mungkin perusahaan seharusnya menyediakan sistem yang bertujuan untuk mencegah maupun mengontrol adanya fraud yang dapat dilakukan oleh masing-masing pegawai hingga top manajemen di kemudian hari. Yang kedua adalah bagian personalia maupun HRD perusahaan mungkin dapat mengadakan adanya sesi sharing session di mana di antara kedua belah pihak, yaitu pihak manajemen dengan karyawan, untuk saling menemukan suatu terobosan baru yang dapat meningkatkan harga dari perusahaan maupun penjualannya tanpa ada pihak yang mungkin akan diberatkan di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai kompensasi maupun insentif yang akan dapat diterima oleh para karyawan dalam target penjualan kepada karyawannya itu tersebut dengan tata cara mendapatkannya dan hasilnya agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun pengambilan langkah yang salah oleh para karyawan. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami.